dan hari ini adalah minggu ke-12 pada jadwal 10 November 2021. Ini juga masih sama, jadi diagramnya adalah kalau kita berhubungan dengan dua dimensi FFT atau DFT, perhitungannya untuk sinyal kosinus seperti ini, kita bisa urut. Pertama-tama ini gambar A, ini adalah bentuk gelombang yang disampling ya. Misalkan kita punya bentuk gelombang seperti ini sejajar sumbu X, nah disampling pada interval space atau jarak tertentu. Di sini ada dot plot ini menunjukkan sampling untuk sinyal diskrit kita. Nah kemudian yang kedua ini FFT pada data baris. Nah ini berarti yang B pada data baris, maka di sini satu sampling sinusoidal ini akan memberikan bentuk yang seperti ini ya, muncul impuls seperti ini untuk masing-masing baris. Kemudian yang ke C, gambar C ini ditunjukkan sebagai FFT atau DFT dari kolom atau kolom dari data kita. Jadi tinggal kita atur, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah karena ini posisinya secara kolom ini kita dapatkan di sini. Nah untuk analisis, karena di bagian sini kita bisa tunjukkan secara periodik ke 4 arah, kita bisa atur shifting tadi, sehingga yang bagian tengah ini, yang sumbu origin ini kita bisa dapatkan dengan merupakan pencerminan dari bentuk yang lainnya. Jadi yang satu di sini mewakili di sini, kemudian yang dua ini kita geser di sini, yang tiga kita geser di sana, dan yang keempat kita geser di sana. Ini kurang lebih secara ilustrasi untuk proses shiftingnya. Jadi secara sederhana bentuk untuk dua dimensi, kalau kita punya sinyal kotak satu dimensi, ini kita juga punya sinyal kotak dua dimensi. Nah pada domain wavelength, kalau di sini domain spasial XY, domain wavelength UV dan gelombang UV, ini kita punya juga bentuk seperti ini dalam plot. Di sini plotnya adalah plot harusnya di sini absolute value ya, atau ya amplitude value-nya. Kalau kita ingin tunjukkan dalam bentuk skala warna, mungkin ini bagaimana kita menunjukkan tadi. Kita punya data seperti ini. Kalau di diskrit kita mungkin sudah punya plot data setiap pixel ini, misalkan ditunjukkan dengan skala warna, ini sinyal dua dimensi. Kemudian kita lakukan satu dimensi pada baris atau kolom. Kalau baris ini dapatnya angka seperti ini, kemudian kalau kolom dari sini kita lakukan yang ke kanan, dapat seperti ini. Karena merah ini ada di pinggir yang nilai-nilai tinggi, kita bisa shifting untuk mendapatkan posisi yang di tengah. Nah tentu saja ini proses shiftingnya perlu memperhatikan domain spasialnya. Oke, ini contoh gambar kalau saya coba pakai Excel ya, sederhana gitu. Ini saya coba buat yang 0 dan 1. Ini kan bentuknya sinyal kotak saja seperti tadi. Kita lakukan ke bawah, kita dapatkan komponen real dan imajiner. Kemudian kita bisa hitung absolutnya seperti ini, kita lakukan ke kanan. Untuk DFT-nya dapat real dan imajiner, kemudian kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah bentuk seperti ini kan kalau kita replikasi ini kan berulang secara periodik ke kanan dan ke bawah, tapi kita kan hanya menganalisis di bagian tengah yang ini, jadi kita dapatkan bentuk yang ini yang relatif berkumpul di tengah. Nah ilustrasi ini harapannya bisa memberikan gambaran yang sama seperti tadi, bentuk yang kotak dan juga bentuk yang sync function ya, relatif seperti sync function karena sinyal kita diskrit dan apriodik. Di sini biasanya kita berharap dapat sinyal berupa impuls, tapi karena kita diskrit dan apriodik, maka kita dapatkan bentuk ripple dari sync function. Oke, kurang lebih itu ilustrasinya, tinggal berlatih bagaimana menghitung, karena kemarin kita sudah mencoba menghitung dan kita juga sudah tunjukkan pola-pola ini, tinggal bagaimana menggunakan ya, karena di sini banyak variabel yang harusnya kalau satu dimensi lancar, mungkin dua dimensi ini bisa mudah tinggal mengikuti. Kalau ada 3 dimensi FFT, nah itu mungkin silahkan dilanjutkan masing-masing.
mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.